Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah akan datang puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi ataupun bermajlis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju majlis ilmu ini diridhoi dan dipermudahkan Allah kepada kita untuk menuju surga. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada Rasulullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai umur. Ayolah ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Ini masih kitab larangan untuk berbuat dolim, tinggal beberapa hadis. Nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Langsung saja untuk hadis yang pertama di malam hari ini dari Abu Qatadah Al-Haris Ibnu Rib'i radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amalan yang utama. Maka seseorang berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya, jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku diampuni?" Beliau menjawab, "Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah sementara kamu sabar mengharap ridhonya, menghadap musuh tidak membelakanginya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana kamu berkata tadi?" Dia berkata, "Beritahukan kepada saya, jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya diampuni?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, kalau kamu dalam keadaan sabar mengharapkan ridhonya, menghadap musuh tidak membelakangi kecuali hutang." Karena Jibril alaihissalam mengatakan hal itu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Nah,
hadis pertama di sini menerangkan tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Jihad dan iman kepada Allah ini adalah amalan ataupun amal yang paling utama. Jihad dan iman kepada Allah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang jihad ataupun pemakaian dalam jihad, apakah akan diampuni kesalahan-kesalahannya? Maka Rasul menjawab, orang yang meninggal ataupun gugur dalam jihad fisabilillah tentunya adalah keadaan iman kepada Allah, dan syaratnya tadi adalah mengharap ridho dari Allah dan juga dalam keadaan sabar, kemudian tidak membelakangi ataupun ketika ada musuh maka tidak mundur, tetap menghadapi musuhnya, maka kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yaitu terkait dengan hutang. Jadi semua kesalahan, baik kesalahan maupun dosa, ketika orang tersebut gugur ataupun wafat dalam peperangan ataupun jihad fisabilillah, maka semuanya akan diampuni kecuali hutang. Nah, ini seperti karena Jibril yang mengatakan hal tersebut kepada Rasul, yaitu kecuali hutang. Kenapa? Ini ada penjelasannya. Ini adalah anjuran yang sangat kuat untuk membayar hutang. Jika kita punya hutang, maka kita harus membayar hutang tersebut. Juga hak-hak manusia yang lain sebelum tiba-tiba dijemput oleh ajal. Dalam keterangan ini selain tadi hutang, juga hak-hak manusia yang lain sebelum sampai dijemput ataupun tadi terkaitan dengan hadis tersebut, berarti sebelum wafat ataupun gugur dalam jihad fisabilillah ataupun sebelum datang kematian. Maka hutang ataupun hak-hak yang berkaitan dengan manusia yang lainnya maka harus segera ditunaikan. Hutang dibayar, minta maaf kita minta maaf, maka harus segera dilaksanakan. Sebelumnya di hadis yang sebelumnya, ketika kita punya urusan dengan orang lain terkait dengan perbuatan zalim, maka kita untuk segera meminta maaf. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan orang yang mati di jalan Allah, yaitu semua dosanya yang besar maupun yang kecil diampuni kecuali hutang. Hadis yang pertama tentang bahwa jihad dan iman itu adalah amal yang paling utama. Dalam jihad fisabilillah, apabila kita gugur ataupun wafat dalam jihad, maka semua kesalahan dan dosa kita akan diampuni kecuali tadi adalah berkaitan dengan hutang dan hak-hak terhadap manusia yang lain. Intinya kita disuruh membayar hutang, kemudian juga kaitannya dengan perbuatan zalim maka minta maaf. Dan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapa muflis itu? Mereka menjawab, muflis itu orang yang bangkrut. Itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki lagi dirham dan juga barang. Maka beliau bersabda, sesungguhnya muflis dalam umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat, tetapi ia datang
dalam keadaan telah mencaci ini, telah menuduh zina ini, telah makan hartanya ini, telah membunuh ini, dan telah memukul ini, maka orang ini dibayar dengan sebagian kebaikannya dan ini diambilkan dari kebaikannya. Apabila kebaikannya telah habis sebelum terbayar hutang-hutangnya, maka diambillah dosa-dosa mereka lalu dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Muflis, orang yang bangkrut ataupun orang yang rugi, tapi bukan orang yang rugi, yaitu tidak punya uang, tidak punya dirham, ataupun tidak punya harta ataupun barang. Tapi yang dimaksud di sini adalah muflis yang rugi itu adalah orang yang ketika masa hidupnya kelihatannya ya sholatnya rajin, kemudian ibadahnya mantap. Ketika mati kan tentu membawa pahala sholat, puasa, zakat. Tetapi orang ini ketika meninggalkan itu ketika meninggal adalah dalam keadaan telah mencaci ini, menuduh orang lain zina ataupun menuduh zina ini, memakan hartanya ini, membunuh ini, dan memukul ini. Intinya adalah berbuat zalim terhadap orang lain sampai ajalnya tadi belum mengembalikan hak-haknya kepada orang yang dizalimi, ataupun kalau dalam halnya ini meminta maaf salah satunya. Maka ketika meninggal, maka kebaikan-kebaikannya akan diambil untuk orang yang dizalimi. Nah, apabila kebaikannya sudah habis diambil untuk orang yang dizalimi, nah ternyata masih ada dosa zalim, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi tadi sampai impas, dan kemudian saking banyaknya dosa yang mengumpul, kebaikannya sudah tidak ada lagi, maka dilemparkan ke neraka ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini manusia dan kamu mengadukan perkara kepadaku, mungkin saja salah seorang kamu lebih pandai menjelaskan hujahnya daripada yang lain, sehingga aku putuskan baginya sesuai dengan keterangan yang aku dengar. Maka barang siapa yang telah aku menangkan dengan hak saudaranya, sesungguhnya saya seolah-olah telah memberikan sepotong api dari neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi intinya ketika kita memberikan hujah ataupun penjelasan ataupun mengambil suatu keputusan, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan dari berbagai pihak. Jangan ketika hanya ada satu orang yang memberikan penjelasan langsung kita putuskan, karena ini bisa saja ketika kita mengambil keputusan tadi ternyata ada orang lain yang memiliki hujah ataupun pengertian yang lebih jelas, maka kita perlu mencari lebih tahu, lebih mendalam lagi. Berarti bisa tanya ke orang yang berilmu ataupun berilmu, ataupun kepada orang yang lebih bijak, baru kita mengambil suatu keputusan. Jangan sampai kita langsung memberikan sebuah keputusan ini diibaratkan seolah-olah telah memberikan ataupun memberinya sepotong api dari neraka. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim.
Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keleluasaan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan berikutnya yang terakhir dari kitab larangan ataupun bab larangan mustaqim, man Qaulata binti Amirin al-Ansariyah wa hiyam ra'atu Hamzah radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bi ghairi haqq walahumun naru yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Dari Allah bin Amir al-Ansariyah istri Hamzah radhiyallahu anhuma dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang bertindak dalam kata Allah dengan tiada hak, maka bagi mereka di hari kiamat adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ada orang yang bertindak menggunakan harta yang bukan haknya. Kalau kita menggunakan harta ataupun barang bukan hak kita, maka berdasarkan hadis ini nanti adalah termasuk perbuatan zalim, maka di hari kiamat adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Bab ataupun hadis terkait dengan larangan berbuat zalim, haram berlaku zalim, dan perintah mengembalikan hak-hak orang. Jadi mari kita dalam hidup ini tentu harus berhati-hati, baik dalam sikap maupun tutur kata kita, terutama kepada orang lain. Maka kita harus hati-hati, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan zalim. Apabila kita melakukan perbuatan zalim, maka mari kita segera melakukan taubat ataupun melakukan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah dan apa yang telah kita lakukan baik pada diri zalim pada diri kita maupun orang lain, Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya nanti ketika dengan hak orang lain, maka kita satu meminta ikhlas berkaitan dengan barang ataupun harta, yang kedua dengan ucapan maka kita harus meminta kaum muslimin muslimat dan muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bab yang ke-27 tentang mengagungkan kehormatan kaum muslim dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, wa may yu'adzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itu maksudnya di sini adalah terhormat di sisi Allah adalah hukum-hukumnya dan seluruh yang tidak boleh dilanggar. Hukum-hukumnya dan seluruh yang tidak boleh dilanggar. Ini supaya kita
agungkan apapun kita, yaitu mengerjakan hukum-hukumnya dan meninggalkan apa yang diperintahkan, dilarang. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 88, wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk berendah diri, tidak sombong terhadap orang, terutama orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kemudian hadisnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa sabbaka baina asabihi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan yang lain, dan beliau merajutkan antara jemari-jemarinya. Ini hadis yang sering kita dengar. Kita mudah-mudahan juga kita selalu amalkan bahwa seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan yang lain. Ini ada penjelasan dari Al-Qurtubi berkata, ini adalah perumpamaan yang memberikan anjuran bagi mukmin untuk menolong dan membela saudaranya mukmin. Ini tidak bisa ditawar, sebab sebuah bangunan tidak akan sempurna dan tidak akan ada fungsinya melainkan jika bagian-bagiannya saling menopang. Jikalau tidak, pasti bagian-bagiannya akan terurai dan bangunan pun jadi runtuh. Begitu pula orang mukmin, urusan agama dan dunianya tidak akan tegak melainkan dengan bantuan, dukungan, dan pertolongan dari saudaranya. Jikalau tidak, pasti orang mukmin tidak akan mampu membangun kemaslahatannya, juga tidak mampu menanggulangi mara bahaya. Ketika itu aturan dunia dan agamanya tidak bisa terwujud, maka ia masuk dalam daftar orang yang hancur. Dan hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun fal yumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafihi
an yusiba ahadan minal muslimina minha syai'un. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lewat salah satu masjid kami atau pasar kami sedang ia membawa anak panah, hendaklah ia memegang ujungnya dengan tangannya agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin meskipun hanya sedikit. Suruh untuk intinya adalah saling melindungi sesama kaum muslim. Hanya lewat saja anak panahnya yang lancipnya itu suruh dipegang, takutnya menggores sesama saudara kita yaitu kaum muslimin yang lain. Dan hadis berikutnya, Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Muttafaqun alaih. Dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin di dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis ini juga sering kita dengarkan, disampaikan bahwa umpamaan orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu bagian tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh pasti merasakan sakit. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin T1 untuk bab 27, yaitu tentang mengagungkan kehormatan kaum muslim dan penjelasan tentang hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Sampai sini dulu, insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan